Kalau Betul. hubungannya resesi sama inflasi apa? Kalau em, kalau resesi berarti kan daya beli masyarakat turun. Kalau Hmm, daya beli masyarakat turun, otomatis pemerintah itu kasih stimulus agar uang yang beredar di masyarakat banyak, gitu kan? hmm, Perputaran hmm. ekonomi gede, otomatis eh, justru suku bunganya diturunkan, bro. Hmm. Deflasi, justru Ya kan? deflasi. Ya, malam ini kita akan bahas satu topik yang lagi hit-hitnya ya bersama Bro Gary Sutrisno. Orangnya sudah muncul, sudah standby ya. Ya, kita akan bahas tuntas mengenai apa itu resesi, ya mengapa terjadi resesi, bagaimana kita mengatasinya dari kacamata personal finance. Ini sangat penting ya. Finers, teman-teman yang lihat bisa bro, nggak bisa masuk ya? Oh, diundang. Atau sekarang mungkin sudah mempersiapkan ya? Ya, ini sangat penting karena resesi itu sebenarnya jarang terjadi, ya. Teman-teman, resesi itu jarang terjadi, ya. Mungkin ada yang belum pernah mengalami resesi juga, ada yang pernah mengalami tapi eh, nggak kerasa, ya sudah resesi. Halo, bro, Halo, Bro Hengki. apa kabar? Jelas nggak suaraku? Jelas, jelas banget kok. Jadi dua layarnya nih, turun. Oke. Apa kabar, bro? Baik, baik. Ya, lagi happy Baik lah. ya, Lagi happy, tapi bukan lagi happy. gara-gara resesi loh ya. Oh iya, ya Bro Gary ini kemarin baru ulang tahun ya, teman-teman. Saya Aduh, tambah tua ya. ulang tahun ya, Bro. Semoga Thank you, thank sehat, you. sejahtera, banyak duit yang penting. Bisa mengelola duit dengan Amin. baik, edukasi lah teman-teman Pingdam. Thank you, Awalnya bro. loyo ya, Bro, ntar ya. so, eh, sebelum ngomongin Kenapa? resesi gitu ya. eh, Ya, Hari ini naikin aja. ini nggak di WhatsApp grup banyak nggak undangan untuk ini, join ini? Kelihatan nggak? Mega Iya, 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 cashback iya, gunakan iya, iya, berapa ini? Sekarang juga 1,2 juta. Udah iya. ketemu belum? Udah kekumpul belum? Disuruh kumpulin berapa ya? 10 atau 12 orang gitu ya? Aku close itu. Hah? Itu dari apa tuh, Bro? Kenapa? Dari apa itu? Dari platform Tokopedia apa itu? kan? Tokopedia ya. Oh, Tokopedia, ya, ya, ya. Aku close kalau gitu. Nah, Kenapa, Bro? ini kenapa kok aku ngomongin ini gitu ya? Jadi di Iya. WhatsApp grupku, karena ini kayaknya promonya mulai tanggal ini, tanggal 5 sampai tanggal 9. Terus ntar kepake vouchernya itu tanggal 10 kan kayak gitu. Nah, Oke. baru tanggal 5 loh di WhatsApp grupku itu hampir semua orang nge-share tentang promo Tokopedia ini. Oh, iya, 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 ya, aku Berarti tahu sih. kenapa? Berarti kenapa? Sebenarnya ini nih nggak resesi. Orang-orang ini Nggak, masih bisa belanja kok. iya, iya, masih kuat belanja ya. Masih kuat belanja. Yang Tadi pagi aku resesi, juga bayar hmm, asuransi dari situ. Tapi aku, uh, sekilas, tapi aku close. hmm, hmm, Ya masih kuat hmm, lah, ini apa namanya, daya belinya masih kuat lah sebenarnya. Nah, makanya sebenarnya apa? siapa Uh, takut ya, mereka nggak takut juga mungkin ya. Mungkin yang ngedrop itu perusahaan-perusahaan gede, terus bisnis yang berapa? Bisnis Ya. 2.0 atau 1.0. Tapi kalau bisnis Mhm. 4.0 terus UMKM kayaknya nggak seberapa deh ke hitnya kayak gitu. Buktinya Mhm. juga bulan Juni atau Juli atau kemarin lah yang 8 Shopee 88 atau 99 gitu ya. Mhm. Waduh, Itu omset naik semua loh, bro. kelihatannya dampaknya ke ini nggak sih? Nah, nanti kita bahas deh. Nanti Heeh. bahas. Dampaknya kelihatannya ke masyarakat yang menengah ke bawah ya. Lebih ke menengah ke bawah nggak sih?
menengah-menengah kelihatan ya deh sama aja ya. Apalagi gajiannya kok tetap ya. Nah, Tetap gajian ya udahlah, tetap sama lah. soalnya mereka pada banyak lihat iklan, dan iklan itu Heeh. mempengaruhi otak apa ya, otak kiri atau kanan ya, yang membuat orang itu Iya. pengen beli terus kayak gitu. Ya. Udah Kalau udah ngomong orang jago. masyarakat bawah ke hit, ya memang sih ke hit sih. Cuman kan ya puji Tuhan juga pemerintah juga nggak diem aja gitu loh. Dia kan Ya. kasih stimulus juga toh bro. Ya, benar. Oke bro, tahan dulu. Kayak gitu sih. Mana-mana nih. Mau tanya yang pertama nih, menurut pandangan sendiri, apa itu resesi? Ya, kenapa judulnya resesi? Siapa takut? Nah, mungkin teman-teman finance ada yang nggak tahu, resesi itu apa sih, bro? Resesi ya, gampangannya itu gini. Kalau tiba-tiba inner circle-mu gitu ya, inner circle-mu, kamu ajak nongkrong, kamu ajak makan, nggak mau, itu berarti tanda-tanda resesi, bro. Kalau cuma satu orang mungkin dia lagi ngirit, tapi kalau 9/10 itu resesi, bro. Oh, cara ukurnya gitu ya? Berarti lagi ngirit, daya beli menurun. Kenapa daya beli menurun? Karena income menurun. Kenapa income menurun? Karena bisa jadi kalau dia karyawan swasta, dia kena PHK, bro, atau gajinya dikurangi. Oh, iya. Atau kalau dia bisnis owner, Jadi potong. usahanya ya menurun, kayak gitu. Simpelnya kayak gitu. Ya. Nggak usah Teman-teman, repot. kanan kiri kamu ya, teman-teman ditanya ajak makan keluar, ya, biasanya nongkrong. Kalau banyak yang nolak, berarti itu resesi udah. Gampangnya gitu ya. Gitu. Biar Kalau cuma satu orang yang nolak, mungkin dia lagi ngirit. Tapi kalau 9/10 itu resesi. ya, Kalau masuk akal. 11/10 depresi. Udah, nah, itu aku mau tanya. Sekarang gini agak luas dikit aku tanya. Negara, ya tadi personal tuh kelihatannya. Kalau negara gimana dikatakan resesi karena apa, bro? Karena gini ya, kalau teorinya ya, itu kalau dia GDP-nya itu dua kuarter berturut-turut menurun. Dan Indonesia ini ketok palunya kayaknya minggu-minggu depan gitu ya. Kalau GDP-nya kuarter 2 dan kuarter 3 itu menurun. Jadi bisa dikatakan resesi kayak gitu. Itu kayak GDP apa, bro? teorinya, bro. Kalau nggak ada yang nggak tahu. Gross domestic product, apa pendapatan Indonesia gitu ya, ekspor impor, pendapatan pajak kayak gitu. Ya, pendapatan negara. Tapi lah ya. kita Gitu nggak ya. usah ribet-ribet lah mikirin kayak gitu. Di 2-3 bulan lalu, jadi udah dampaknya itu udah dari 2-3 bulan yang lalu kayak Kerasa. gitu. Udah kerasa. Gitu, bro. Agak putus-putus, bro. Gimana, bro Engki? Kalau Agak putus-putus. bentar. Gimana? Iya. Muter-muter tuh ada lingkaran-lingkarannya. Halo? Halo? Bentar ya, teman-teman, kita tunggu ya. Bro Gary kelihatannya di masuk hutan. Jadinya muter-muter deh. Oke, keluar dulu ya, Bro Gary. Jadi teman-teman tahu ya tadi sudah dijelasin dikit kira-kira resesi itu apa ya. Resesi kalau di kalangan kita ya bisa dilihat kalau ya teman-teman ngajak teman-teman yang lain ya, inner circle kalian bisa untuk makan seperti biasa, makan-makan di kafe, tapi yang biasanya makan-makan di kafe, tapi ternyata di masa-masa sekarang ini kalau ya kamu ajak lagi terus banyak yang nolak, ya tadi kata Bro Gede 9 dari 10 teman kamu nolak, ya itu resesi lah gampangnya gitu. Ya itu dari inner circle kamu. Tapi kalau dari yang tadi, mengapa kok suatu negara bisa resesi? Karena pendapatan negara itu minus 2 kali. Gampang kan? Ya lihatnya itu, kacamatanya itu. Tapi nggak usah lihat yang macam-macam. Lagi ya. Nggak usah lihat yang jauh-jauh, yang makroekonomi, yang susah-susah lihatnya, ya lihatnya yang simpel-simpel. Nah ini Wingram akan membicarakan yang simpel-simpel aja lah. Daripada pusing-pusing ya, lihat yang lain beritanya, angka-angka macam-macam, ya bro. Kita bahas yang simpel-simpel aja. Tanya berikutnya deh. Halo, bro. 2000 Yes, ini kira-kira resesinya karena apa, bro? Sorry, bro. Gimana? 2020 Indonesia, kalau kacamatanya Bro Gary, kira-kira resesinya karena apa sih?
hampir semua mirip sih sebenarnya, semua negara. Ya iya ya, karena corona, terus PSBB, orang jadi susah kerja, ya otomatis pendapatan menurun kan, terus ekspor impor juga nggak, pintunya juga nggak kebuka semua kayak gitu. Ya berdampak lah kayak gitu. Terus Karena semua pendapatan negara juga dari sektor pariwisata kan juga terhit banget. Ya, kayak gitu, bro. dampaknya soal PSBB juga sih ya. Jadi karena menghalangi corona ini menyebar lah gitu ya. Kayak ekonomi nggak berjalan. Aku dengar, aku baca di satu apa ya, artikel atau apa lupa. Karena kita kena tiga hal katanya. Corona memang mau resesi, ya kan, katanya 2019 kan orang-orang bilang, oh 2020 mau resesi kan gitu. Sama satunya lagi, kan pandemi, resesi, satunya lagi karena perlambatan ekonomi atau apa gitu. Karena 3 hal gitu. Aku agak lupa-lupa, barusan tiba-tiba ingat gitu. Nah, memang 2020 ini memang sudah kadang-kadang sudah diramalin akan resesi gitu sebelumnya. Halo, bro? Oh, ini aku ngoceh sendiri nih. Halo? Tes, tes. Tes, tes. Halo, halo. Masih on kah saya? On air kah? Halo, halo. Halo, halo. Ditunggu ya. Agak bermasalah ini. Halo, halo. Masih ya? Aku aman ya? Bro Gary gimana? Tes, tes. Ya, kita sambil tunggu Bro Gary ya. Ya, itu memang 2020 ini memang resesinya memang katanya campuran gitu. Aku baca artikel memang dia resesinya gabungan dari beberapa krisis sebenarnya. Jadi dari dari pandemi ya, karena ada virus. Iya, Bro Gary-nya menghilang. Nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Aku ngoceh sendiri deh. Ini terus karena memang diramalkan kan sudah ada siklusnya, siklus resesinya memang sudah ada sinyalnya kan, sinyalnya memang sudah ada. Nah, sinyalnya kena resesi ya, memang benar sih. Nah, itu karena ya, Bro Gary gimana? Atau lewat chat lagi ya? Ini spesialis tanya jawab lewat chat ya. Oke, kita tunggu lagi ya. Memang ada beberapa indikasi orang bilang memang 2020 ini akan ada resesi gitu. Halo bro, udah? Halo, halo. Agak putus-putus nih. Udah kan? Kayaknya ini handphonenya ini kena resesi, harus ganti. Oh, oke, sekarang ganti ya. Bedanya depresi apa bro? Kalau depresi itu ya lebih parah dari resesi. Resesi nggak berhenti, nggak selesai, akhirnya jadi depresi. Daya beli masyarakat menurun sampai 50%. Kayak gitu. Aduh, jangan sampai depresi deh. Cukup resesi aja. Ya, ini aja udah susah ya. Udah banyak susah ya. Betul. Kalau hubungannya resesi sama inflasi apa? Kalau resesi berarti kan daya beli masyarakat turun. Kalau daya beli masyarakat turun, otomatis pemerintah itu kasih stimulus agar uang yang beredar di masyarakat banyak, gitu kan? Perputaran ekonomi gede, otomatis justru suku bunganya diturunkan, bro. Deflasi, justru deflasi. Suku bunganya kayak gitu. Karena tinggal 4%. Ya. Ya, sekarang aja tinggal berapa? 4% ya kalau nggak salah. 4%. Itu dalam sejarah katanya deposito, 4% ya? Masa sih? Terendah ya, dalam sejarah aku baca sih. Kayak, ya. Biasanya 4,25 sih.
nggak menarik. Makanya uangnya disuruh muter di keluar kan, nggak disimpan di bank. Enggak, disuruh beli ori, benar lagi. Oh iya. Ya, karena memang pemerintah ngeluarin kayak stimulus gitu ya, supaya ekonominya muter kan, dia butuh dana segar untuk kasih stimulusnya itu, suntikan duit kan ya. Ya betul. Ya, tadi ada tanya Nah, satu jadi di posku hari ini kan aku post, gimana bro? Sorry, lanjut. enggak, jadi juga walaupun resesi ya, ingat ya, jangan lupa bayar pajak loh. Kan kita juga membantu pemerintah, Oh, ya. walaupun dikit-dikit ya Ya. bayar lah, kayak gitu. Nah, bayar pajak teman-teman tuh, dengar ya. Jangan resesi susah tapi nggak bayar pajak. Nah, tadi aku kan hari ini post juga tentang resesi kan. Nah, itu ada yang satu tanya, bisa dipastikan nggak resesi ini selesai kapan? Berapa bulan? Atau mungkin berapa tahun? Nah, ini ada yang tanya. Coba aku lempar di sini deh. Karena aku undang orangnya ke sini. Kalau aku pribadi Nah. bukan ahli ini ya, cenayang ya bro ya. Cuman kalau kita baca berita gitu ya, sebenarnya kan Indonesia ini negara berkembang gitu kan, pembangunan di mana-mana gitu kan. Kita lagi apa ya istilahnya, mesinnya ini lagi jalan. Cuma gara-gara corona ini loh, dan semua negara kena, itu jadi memperlambat kinerjanya. Nah, kalau kita lihat berita-berita akhir-akhir ini gitu kan, negara-negara lain, Indonesia juga lagi berlomba-lomba untuk buat vaksin corona. Dan kayaknya kita optimis aja lah. Desember bisa produce, Januari, Februari udah bisa tersebar. Ya kan? Ya hopefully lah, optimisnya hopefully ya semester 2 2021 ya. Kita udah bisa mulai normal lah. Dan juga kalau nggak salah aku baca kayak Moody's, S&P gitu ya, dia Bloomberg, dia juga forecast perekonomian Indonesia tahun 2021 itu rata-rata di pertumbuhannya di 4-5%. Dari itu kan level normal gitu. Jadi normal, ya. Kayaknya sih optimis sih kayaknya. Kayak gitu bro. Ya. Menarik. Kalau Bro Hengki sendiri prediksinya income-nya naik berapa persen nih bro? Yang penting itu bro. Income-nya siapa? Income siapa bro? Putus-putus. Income-nya Bro Hengki kira-kira naik berapa persen? Yang penting itu bro. Aduh, iya. Itu sebanyak-banyaknya naik deh. Ya betul. Ya, Vinars, teman-teman kalau ada pertanyaan langsung masukin di kolom pertanyaan ya. Nanti kita akan bahas. Kalau misal saya ada belum tanya, teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung kita nanti terakhir ya kita akan tanyain. Berikutnya, tadi kan secara umum nih, aku mau tanya yang kira-kira untuk dampaknya rakyat Indonesia sendiri, ya kalau memang diketok palunya mungkin kan baru nanti November, karena November awal ya itunya ya. Statistiknya keluar, nah itu kira-kira dampak langsungnya buat rakyat apa? Sebenarnya udah jalan sih ya, kalau ketoknya ke besok kan sekarang udah jalan kata sesi. Coba bro, gimana kira-kira? Dampaknya sebenarnya apa sih? Dampaknya ya orang-orang susah makan gitu ya bro ya. Kayak kemarin aku dengerin apa namanya Dokter Tirta gitu kan, dia kan relawan COVID gitu. Dia edukasi ke masyarakat bawah gitu. Edukasi untuk pakai masker, jaga jarak. Si orang-orangnya tuh bilang, "Loh Pak, saya ini belum makan hari ini, kok ngapain saya mikir pakai masker gitu loh. Saya makan aja belum bisa hari ini." Kayak gitu loh. Berarti ya sebenarnya dampaknya ya udah sudah kena dari beberapa lama ya. Terus juga karena ditambah dengan kata-kata resesi ya, otomatis ya bakal ada PHK juga ya, bisa jadi. Ya, kayak formal ya tadi, formalnya ya tadi. Kamu ada formalnya. Tinggal ketok formalnya aja ya. Tapi sebenarnya udah jalan resesi ya. Jadi banyak yang orang mata pencariannya susah cari makan gitu ya. Oke. Itu kalau kita merasa kalau kerja. Bahkan nggak usah rakyat orang menengah ke bawah gitu ya. Bahkan restoran-restoran yang di mall gitu ya, kalau di Surabaya ada restoran Tawan bro, Chinese food jualan bubur. Kayaknya Jakarta
ada juga ya Ada tawan ada. Itu dia sampai suruh karyawannya keliling door to door gitu loh untuk jualan makanannya, bayangkan gitu. Saking kayak Pizza Hut berarti ya. Mirip-mirip Pizza Hut ya. nah kayak Pizza Hut gitu loh. Oh, Jadi ya berarti saking ya, daya belinya berat juga. Cuma kita harus menjaga suasana hati, harus happy terus. Kita bersama-sama bro, nggak cuma Bro Hengki sendirian, saya sendirian, tapi semuanya. Ya. Karena ini sugesti sih ya, sugesti juga. Ya, padahal dulu waktu kita sekolah, waktu kita atau kuliah lah, Kenapa, kita bro? mungkin belum kerja, belum kerasa ya. Ada 2000, ini kan 2020. Ya mungkin dulu kan ada resesi, kita nggak sempat resesi sih ya. Mungkin yang tahun 98, nggak tahu 2008 kita masuk resesi nggak? Ternyata nggak deh. Indonesia masuk resesi nggak? Dunia kan 2008 ya resesi ya. Ada Enggak, yang karena yang resesi ya. Amerika tahun 2008. ya. Nah, kadang-kadang kita kalau katanya juga ekonomi kan melemah waktu itu 2008 kan. Kita juga nggak kerasa sebenarnya. Kalau nggak aware terlalu yang detail. Nah, ini kayaknya suaranya Bro Hengki sekarang yang putus-putus. Hilang? Masa? Ini lu muter-muter bro. Ada putar-putarannya lagi. Bro Ada Hengki. yang hilang. Oke. Halo? Tes. Halo? Ya, masuk bro. Masa ya? Oke ya. Nah, oke lah. Kalau kita aware sama ekonomi, sebenarnya baru kita bisa kerasa. Kalau orang kerja ya, hari ini, makan hari ini, itu pasti akan kerasa sebenarnya. Karena semuanya terdampak. Daya belinya kan menurun. Tadi Bro Gary bilang yang sampai restoran yang termasuk mewah kan ya, Tawan kan termasuk lumayan ya di mall kan, restoran mall ya itu. Sampai dia jemput bola kayak gitu. Jelas nggak suaranya? Putus-putus Bro Hengki. Halo? Kayaknya ini apa ya, perusahaan? Putus-putus bro. Tolong ketik dong yang putus-putus siapa dong? Tes. Punya aku gambarnya muter-muter nggak bro? Enggak. Nah ini udah jelas nih. Ya oke. Jelas kok dua-duanya katanya. Thank you ya. Aisyah. Oke, pertanyaannya, kalau misalnya sekarang nih, dari kita kacamata personal finance kan kita, kayak tadi, menyikapinya bagaimana bro? Nah ini gampang ya, menyikapinya bagaimana? Mungkin bro, ini punya kiat-kiat yang beberapa yang teman-teman bisa pakai untuk melewati, kan resesinya masih berjalan nih sekarang. Kira-kira gimana? Halo, putar-putar lagi bro. Halo, jelas ya bro? Bro. Ya. Wah, hilang lagi kan? Oke. Ya, nanti kita tanya ya sama Bro Gary, kiat-kiat untuk kita pribadi ya, atau kita yang mungkin sudah nikah, atau kita yang mungkin sebenarnya sudah nikah kan ada tanggungan. Jadi lebih memikirkan kalau kita single atau mungkin kita belum nikah, masih kos, mungkin masih kita memikirkan sendiri. Nah, kalau misal tanya ya, nanti kita tanya gimana kiat dari Bro Gary sebagai financial planner gitu, untuk kiat-kiatnya gimana melewati ya, resesi ekonomi. Karena resesi ekonomi ini kan masih panjang, jadi kayak masa gitu ya, masa ekonomi global supaya kita bisa melewatinya dengan baik. Nah, udah masuk nih, tunggu ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan langsung ya, bisa masukin di kolom pertanyaan, nanti akan saya bantu kasih tanyakan ke Bro Gary. Nah kita kasih taunya ya, Vindra mau kasih tahu sebenarnya kita nggak usah takut akan resesi gitu loh. Resesi ini adalah siklus sebenarnya. Jadi dulunya juga pernah mengalami, dan menurut saya pribadi itu negara juga sudah pengalaman untuk menghadapi resesi. Kita pribadi, orang-orang manusia juga semakin lama semakin pintar. Memitigasi, menanggulanginya juga sebenarnya sudah lebih expert lah dari sebelumnya, lebih pintar. Teman-teman kalau lihat IHSG yang kemarin hancur, ya langsung pemerintahnya juga bikin, nggak bisa ya,
langsung pemerintahnya juga bikin apa namanya kayak bantalan kalau misal kayak ARB-nya berapa gitu loh, batas bawahnya turun, ya itu harus apa namanya harus ada stimulus-stimulus seperti itu supaya kayak ISG nggak boleh turun terlalu dalam, dibuat 6% itu berhenti gitu. Nah itu ya adalah smarter lah ya, masih lebih cerdas daripada sebelumnya. Sebelumnya mungkin nggak ada, bisa sampai 25%, bisa sampai. Bro, aku sudah panggil nih, waiting nih. Bisa sampai 25% turun ARB, ya sekarang dibuat sama pemerintah lebih smart nih. Oh 6% langsung hold. Langsung apa, halt atau apa sebutannya. Udah ya, ini aku sudah waiting juga bro, tulisannya. Oke, tunggu ya. Nah, hal-hal semacam itu sebenarnya pemerintah sudah ada pergerakan yang positif. Halo bro. Ini kayak koneksi handphone, koneksi wifi. Ya. Oke, gimana bro? Oke, tadi kiat-kiat ini dari personal finance, kacamata financial planner nih, Bro Gary sebagai personal finance, CFP lah ya, financial planner, bagaimana menghadapi ya. Kalau misal single gimana, mungkin kiat-kiatnya ada, atau mungkin yang sudah berkeluarga gimana. Single mungkin nggak ada, belum ada tanggungan, lebih gampang lah ya. Coba gimana Bro Gary? Kalau semua financial planner akan ngomongi tentang dana darurat, harus punya income, menghemat, terus terakhir berinvestasi, ya kan? Itu pada umumnya gitu loh. Tapi yang lebih penting ditekankan adalah maintain your happiness. Tetap tenang. Oh, harus happy dulu. Yes. Kenapa kalau nggak happy? Terutama kita yang sudah menikah. Mayoritas angka perceraian karena apa? Karena uang gitu loh. Jangan sampai karena duit terus kita bercerai gitu loh. Jangan sampai karena uang bawaannya emosi terus gitu loh, bro. Terus juga harus tetap tenang karena kenapa? Kita sama-sama menghadapi resesi ini kan. Kesusahan ini kita sama-sama gitu ya. Akan muncul banyak tawaran yang menggiurkan tentang investasi bodong. Ya kan? Beberapa hari ini, waktu ini ada kayaknya aku ada dengar 2 deh. Apa Union gitu sama Ali itu kan. A5. Iya, Ali. Namanya orang kepepet duit, pasti ikut kayak gituan gitu loh. Sangat mudah banget. Nah, makanya harus tenang, harus kita kalau mau investasi juga yang OJK aja lah, nggak usah investasi yang aneh-aneh gitu loh. Kayak gitu. Berarti harus tetap investasi ya, bro? Tetap dong. Terus yang kedua juga, karena mungkin ada teman-teman kita yang di PHK gitu ya, atau income-nya berkurang gitu. Lakukan 2 hal gitu loh. Teman membantu teman. Kalau teman jualan apa? Beli dong, gitu loh. Dibeli aja barangnya, gitu loh. Jual apalagi makanan, kebutuhan pokok lah. Temanku, kebetulan teman inner circle-ku gitu ya. Kita kan punya komunitas pasutri, pasangan suami istri. Orang Semarang juga, bro. Wah, pinter. Si istrinya, waduh, dia jual palu gada. Apapun. Gua lu mau gue ada. Gitu loh. Mulai dari jualan jeruk lah, jualan. Makanan, dia kena dampak, dia kena PHK, kena itu ya? Enggak juga sih, enggak juga. Cuma enggak, suaminya tetap bekerja, kayak gitu. Ya itu dibelilah teman-teman kita yang jualan kayak gitu. Terus juga selain kita bantu, kalau mungkin kita nggak bisa bantu untuk beli barangnya gitu kan ya. Ya kita kontak-kontak lah, telepon-telepon, tanya keadaannya kayak gimana. Itu penting banget. Kondisi kayak gini, mungkin income menurun gitu ya. Bahkan sebelum resesi corona income udah menurun gitu loh. Kadang mereka perlu didengerin gitu loh. Kita kontak-kontak lah. Kayak gitu ke teman-teman inner circle kita. Bersama-sama kita lalui resesi. Kayak gitu, bro. Ya, yang penting jangan ini dulu ya, jangan panik dulu ya. No panic club. Iya, no panic club. Guys, kita nggak yang terlalu momok. Kayak sama pandemi juga aku nggak suka orang yang terlalu momok, terlalu takut gitu loh. Karena kita harus tetap harus aturannya harus kerja, ya udah harus kerja gitu loh.
Tapi memang kita menjaga protokol gitu loh, kita jaga sendiri. Betul. Nah, sama juga ini tadi Bro Gary juga bilang kita jangan panik, harus tetap tenang, ya harus happy kan ya itu. Terus harus investasi juga tadi ya, teman-teman jangan stop investasi, memang ngirit tapi investasi juga harus jalan. Lalu yang ketiga tadi bantu bisnisnya teman. Tapi ya, minta harga teman. Minta harga teman nggak? Beli tapi minta harga teman itu. Ya itu yang susah itu bro. Ya itu pokoknya kita ada teman yang jual ya kita bantu lah, kita bantu beli. Jadi roda ini juga setidaknya di inner circle kita roda tetap berjalan kan, roda ekonomi tetap berjalan. Kalau yang single bro, single kan gampang nih, single gampang lah. Yang single kira-kira gimana? Kalau single ya otomatis pertama ya nggak single doang sih, harus punya dana standby gitu kan. Satu tadi kan dana standby maksudnya? Dana darurat bro, gitu. Oke, dana darurat. Tetap tenang gitu kan, jangan sampai uangnya di dana darurat dipakai untuk investasi yang enggak, dengan asumsi berharap dapat fix income dari situ. Adanya nggak dapat fix income, malah pokoknya juga kena kayak gitu. Jadi harus hati-hati kayak gitu. Terus juga kondisi kayak gini buat kita kepepet bro, ya kan? Biasanya kalau kepepet itu, gimana, bro? Ya kepepet duit kan? Oh, susah. Oke. Kalau kepepet itu, secara nggak sadar itu pasti apa ya? Pikiran itu kebuka semua gitu loh. Mau nyobain ini, nyobain itu. Nah, itu lakuin gitu loh. Kalau aku lihat, yang bakalan maju ke depannya adalah yang tentang online bro. Oke. Bisnis online ya. Online gitu. Atau kamu juga bisa ya jadi konten kreator juga bisa sih, tapi ya harus belajar. Dan kedepannya gitu kan, kedepannya kalau kita mau hebat di satu bidang gitu kan, itu tuh nggak cuma misalkan jualan makanan, nggak cuma kamu bisa cuma jualan makanan doang, tapi kamu juga harus pinter bisnis marketing 4.0-nya, yaitu online kayak gitu. Oke. Nah, jadi ya, Bro Gary ini kan Chief Product Officer, mungkin mau buat webinar tentang itu marketing online. Itu melenceng bro nanti. Ya harus, ya teman-teman harus tahu juga kita kalau kepepet ya ada pikiran apa ya, pikiran terbuka kan tadi bilang kita harus lakuin untuk bertahan hidup lah ya. Mungkin kumpulin dana darurat sekarang ya bro. Baru mau kumpulin telat ya. Mau kumpulin dana darurat sekarang karena darurat kan booming nih. Udah telat ya? Mau diomong telat, ya agak telat memangnya. Tapi kalau nggak dikumpulkan sama sekali, ya kurang tepat. Kayak gitu. Nggak apa-apa lah, kita baru kumpulin sekarang, nggak apa-apa. Besarnya berapa? Kalau secara teori gitu kan. Secara teori, itu kalau single 3-6 kali. Kalau sudah menikah 6-12 kali gitu kan. Tapi kalau menurut saya, dana darurat cukup sekitar 6 kali. Kalau kamu punya banyak ide untuk menghasilkan pekerjaan. Tapi kalau kamu nggak punya banyak ide, biasanya orang-orang back office gitu kan, mungkin nggak berani keluar dari comfort zone. Kalau bisa agak panjang, 12 kali dana darurat. Oke. Jadi dilihat dari pekerjaannya juga ya, risiko pekerjaannya juga. Ya besarnya juga idealnya tuh masing-masing berarti ya, nggak harus patokan sama. Kita lihat dari ini ya, dari risiko pekerjaannya juga. Nah kalau kita bicara ini bro, sekarang orang kalau ngomong banyak utang kan, orang-orang sekarang kan banyak utang. Zaman punya utang, ini gimana bro kira-kira? Udah susah, mungkin gajinya dipotong, ya. Terus dia masih punya utang yang berjalan, utang dan cicilan ya sama ya. Kira-kira kacamata Bro Gary gimana? Ya. Paling enak itu kalau utang temen sih. Nggak dibayar dulu. Ya, aku punya ada follower DM aku, dia masih utang dari temen berapa gitu dia. Utang temen mah dicicilnya tanpa bunga. Ya itu paling enak. Kalau yang ada bunga, bro, kira-kira. Ada bunga, utang. Kalau yang ya kan? Agunan, KTA ya tanpa agunan. Kira-kira gimana? Gini ya.
Ya harusnya sih ya sebelum berutang itu budgeting dulu. Tapi kalau sekarang kayak gini, ya apa mau dikata kan? Kalau buat aku, keluarga nomor satu, bro. Kita tetap harus hidup, gitu kan? Halo, halo, bro, muter-muter lagi. Tes tes. Halo, Bro Kerry, bro, halo, bro, halo, ya, Bro Kerry, putus-putus nih. Gitu loh. Halo, Jadi pikirkan jangka panjangnya. tes. The worst case gitu ya. The worst case ngajuin restructure nggak bisa, ya mau nggak mau ya harus jual aset pribadi dulu, kayak gitu. Bro, sorry, aku potong. Tadi putus-putus, nggak denger freeze yang dari awal, bro, dari family first, terus setelahnya apa? Itu ini nih. Nah, putus-putus. Pertama family first gitu kan. Keluarga kita mesti makan, kayak gitu. Kalau enggak ntar anarki, bro. Nah, terus kalau punya hutang di perbankan gitu kan ya. Ya pertama kalau bisa minta restrukturisasi gitu kan, restructure, terus tunda bayar juga. Ya banyaklah skimnya mereka, coba cari tahu, terus sesuaikan dengan kemampuanmu gitu kan. Kalau tetap nggak bisa, ya mau nggak mau, ya harus dilunasin. Nah gimana cara ngelunasinnya? Ya sebelum dilunasin harus dilihat, dipilah-pilah dulu mana yang aset pribadi, mana yang aset liquid, mana yang aset investasi. Ya kalau sampai terpaksa ya harus jual aset pribadinya dulu, kayak gitu. Toh juga jual aset investasi sekarang nggak gampang loh, saham turun, jual rumah juga nggak bisa, kayak gitu. Nggak bisa. Atau cara terakhir, cara hitamnya, nanti DM Fingram, ntar gua ajarin, bro. Masuk Telegram Fingram lah. Yes. Oke, ya teman-teman tadi kalau misal ada utang memang susah ya restrukturisasi. Ya kalau nggak bisa ya mau nggak mau kita lunasin, ya jual aset apapun yang kita punya ya kita bisa lunasin dulu. Ya, itu dari Bro Ferry. Ya kalau memang kita punya utang kan susah ya. Susah ngomong, zamannya memang susah, sekarang susah kan ya. Oke, aku masuk pertanyaan dulu deh. Tadi ada yang beberapa tanya ya. Ini dari Risha ARF. Kalau dana darurat, mana kok hilang? Kalau dana darurat mending simpan di bank atau di luar aja? Di luar mana nih? Nah itu, di luar itu di mana ya? Oh, di fintech. Apa aja di luar mana, bro? Di fintech. Ya. Ya semua, dimanapun boleh gitu, dimanapun boleh, di bank boleh, di fintech boleh. Pokoknya yang tempat kamu simpan itu liquid, mudah dicairkan gitu loh. Dan kalau bisa porsinya dibagi-bagi, mungkin 50% di tabungan, 50% di reksadana pasar uang, bebas kayak gitu. Tapi perlu dipastikan kalau di reksadana pasar uang itu ada waktu pencairannya. Kalau dulu aku kerja di bank, bro, itu kurang lebih 3-4 hari kerja. Tapi kemarin aku coba pakai Bit ya, fintech itu cuma 1 hari kerja udah cair, bro. Oh 1 hari, oke. Gitu. Atau mungkin tergantung manajer investasinya mungkin. Gitu. Bebas, pokoknya jangan salah masukkan dana darurat lah. Ya, jangan sampai yang ini ya, yang susah dicairin ya. Ya, cepet ya. Oke, udah terjawab ya. Terus ini ada Benediktin tanya, dia belum kepikiran dampak buruk resesi, tapi
kira-kira guru swasta terkena dampak untuk resesi nggak ya? Ini tanya kepala sekolahnya nih harusnya nih. Iya, tanya kepala sekolahnya. Atau coba besok aku kontak Nadiem Makarim dulu mungkin ya. Kalau Ya, secara global, kalau secara global kalau guru keren ya. kalau so far sih aku baca-baca berita belum ada ya Nadiem Makarim. Aku belum baca berita yang yang untuk membantu guru-guru ya. Mungkin yang cuma subsidi kuota internet itu mungkin ya. Kalau yang lainnya aku kurang mendalami sih. Kan gitu. Oke. Tapi juga Itu memang gila. memang pandemi ini salah satu yang terhit sekolah gitu. Tapi masa terhit sih sekolah? Ya. Bro Hengki anaknya masih bayar full kan uang sekolah ya? Masih baby. Oh masih baby. Katanya Belum teman-temanku itu uang sekolah masih bayar full kok. Berarti ya nggak terhitung ya? Ya. Ya, ada yang full, Ya. ada yang 20% di diskon gitu. Tapi nggak kerasa kok diskonnya katanya. Gurunya, kaji gurunya gimana Tapi, ya? tapi ya kalau memang income-nya guru terhit gitu kan ya mau nggak mau ya harus punya side income lah, jualan apa yang bisa dijual kayak gitu. Ya. Jualan makanan kayak jualan apa, snack kayak gitu untuk menyambung hidup dulu lah. Gitu. Ya. Ya, Bu Guru Benedik sudah ya, nih dia ketawa nih keluar komennya. Dia yang tanya. Oke, aku tanya dulu deh. Ada diskon katanya nih bapak-bapak yang kasih tahu anaknya sekolah nih, Bro Ian nih. Ada diskon memang, tapi memang nggak tahu gaji gurunya ya. Ada pertanyaan lain nggak ya? Oh, dampaknya ini. Oh, dia tanya, Bang Ian tanya, kira-kira ada untuk pribadi ada kena nggak dampaknya? Bro Giri ada kena nggak dampaknya? Ada efek nggak? Kena resesi ini ada efek nggak ke diri sendiri? Ada bro. Efeknya itu kayak ada corona ya? bro. Ya. Ada. Kayak maksudnya? Kayak kena maksudnya? corona bro. Hati sesek, nafas sesek bro. Oh, gejala sama ya? Gejalanya sama. Gejala sama. Cuma ini ya. ada obatnya dan lebih lama bro. Tapi kalau kita fokus di seseknya itu nggak akan selesai. Tetap balik lagi, tetap harus happy, jaga suasana diri, suasana hati. Justru itu ketika kita bisa menjaga suasana hati, pintu rezeki itu akan terbuka kayak gitu bro. Pasti ada aja pertolongan gitu. Kayak gitu bro. Bahkan dompet sesak bro. Aku pribadi sendiri karena memang kan backgroundku keuangan gitu kan bro ya. Mungkin kalau kayak agen asuransi yang aku agen keuangan gitu kan. Dimana kita kerjanya by commission gitu kan bro ya. Nah itu terdampak banget untuk kita yang di sektor jasa gitu kan. Tapi karena pandemi corona ini, aku sekarang sedang membangun 3 bisnis bro. 3-4 bisnis. Walaupun hasilnya belum banyak gitu kan, namanya juga membangun. Tapi lumayan gitu loh. Ketika sudah settle, misalkan 4 bisnis settle gitu kan, mulai dikembangin satu kayak gitu. Nah itu dan kedepannya aku lihat kita nggak bisa bergantung pada satu income aja bro, kayak gitu. Atau kita cuma bergantung kalau katanya Om siapa itu? Om Roberto Kiyosaki, ya Kiyosaki. Oh iya, Kiyosaki. itu ada 4 kuadran. Kuadran apa? Employer lah, business owner, self apa itu, gitu kan. Self-employee sama investor. Mana yang terbaik? Kalau dulu business owner yang terbaik. Kalau sekarang employer bro yang terbaik bro. Employee yang terbaik gitu loh. Kok bisa? Bro? Iya kan? Ya dapat gaji terus bro. pasti ya. Nah kedepannya nggak ada yang terbaik. Kita harus jadi 4-4-nya bro. Ya jadi investor, ya jadi business owner, kayak gitu. Kalau punya apa? Kalau kita nih tentang keuangan, kita bisa ngajar self employee gitu kan. Dan juga employer, lakukan semua bro. Gitu. Ke depan kita nggak tahu. Ya, invest di Fingram juga. Yes. Ya kan?
Ya, ya benar juga sih. Aku baru mikir juga nih. Empat-empatnya nggak ada yang terbaik ya. Tapi itu harus bisa jadi double jadi empat-empatnya ya. Employee juga, bulanannya pasti. Terus self employee juga kita kerjain sambil sambil ini apa namanya ada bisnis sendiri. Terus apalagi business owner, kita pemiliknya sama investor ya teman-teman, itu empat itu penting nih. Bro Gary bilang empat-empatnya kita seharusnya nggak bergantung sama satu sumber, tapi empat-empatnya kita bisa jadi. Halo bro, muter-muter lagi bro. Tes tes. Halo? Ya bro, udah. Halo? Halo, halo? Halo, iya Halo, bro. halo? Halo? Ya udah Ya, ya, balik ya. masuk. Ada yang tanya nih, Kak, saya mahasiswa, apa yang dilakukan masyarakat biasa perorangan, suatu komunitas supaya dampak resesi ini nggak berkepanjangan, makin parah, dan supaya ekonomi nggak depresi. Nah, Tadi kalian udah jawab sih ya. ya itu kembali lagi. Kalau urusan pemerintah, mereka kasih stimulus lah apa, itu biarlah urusan pemerintah. Kita nggak usah musingin, gitu kan. Syukur-syukur kalau kita dapat subsidi apa ya? Kalau nggak salah yang gaji dapat tambahan 2,5 juta atau berapa gitu ya? Atau dapat BLT 600.000, ya puji Tuhan. Ya, 600. Tapi kita juga harus berjuang nih dari diri kita sendiri. Salah satunya gimana? Jualan ke teman-teman di sekitar kita, beli barang-barang jualan yang teman-teman kita jual, kayak gitu, saling membantu lah. Tuh. Nah, udah ya, kejawab ya, Kak Risya. Oke. Nah, aku selesai deh satu deh, ada pertanyaanku. Utang cicilan udah, terus ini tetap harus investasi kan, Bro? Nah, investasi apa yang kira-kira cocok di masa-masa seperti ini? Investasi enak, apa? udah masuk gitu kan? investasi semangat. Investasi itu kan sebenarnya endingnya itu ada dua, bro, gitu kan? Satu, kamu dapat fixed income, dapat bunga bulanan, gitu kan? Dapat duit bulanan. Yang kedua itu capital gain, ya kan? Sekarang aku tanya dulu, produk apa sih yang kasih capital gain sekarang? Nggak ada gitu loh, bro. Saham pun turun semua, kayak gitu. Yang paling tepat sekarang ya fixed income gitu. Lagian orang-orang yang kaya gitu ya, nasabah-nasabah prioritas, justru dananya itu di deposito sekarang, bro. Kayak gitu. Ya. Jadi investasi yang terbagus ya sekarang fixed income. Cuman balik lagi, kenali lagi, ingat-ingat lagi tujuan keuangannya apa, kayak gitu loh. Kalau tujuan keuangannya jangka panjang, beli saham sekarang ya sangat bagus kan, dapat harga diskon kayak gitu. Cuman awas, hati-hati, jangan keblinger, jangan apa namanya ya, pada saham lagi turun terus kepengen beli saham gitu kan buat investasi, tapi untuk makan sehari-hari nggak punya gitu loh, jangan sampai kayak gitu. Jangan memang saham ini lagi diskon gitu kan, kalau dulu harganya 1.000 sekarang jadi 500. Oh murah, tapi balik lagi kalau memang target kalian ini mencicil saham gitu kan, setiap bulan beli saham, resesi ini kan baru berjalan, atau corona ini baru berjalan setahun. Kalau kalian punya jangka waktu investasi 10-15 tahun gitu kan, kita dapat harga murah itu cuma 1 tahun aja gitu loh. Kalau di rata-ratanya itu tetap tinggi gitu loh, jadi nggak usah keblinger lah. Memang resesi kita dapat harga lebih murah, tapi hanya mengurangi sedikit dari apa namanya rata-rata investasi kita kayak gitu. Nah, kalau mau investasi yang capital gain di mana gitu kan? Tapi aku bilang bukan investasi juga sih, ini lebih ke arah trading. Kamu bisa coba untuk trading kayak di forex atau di saham Amerika, itu yang, atau di emas. Itu yang setahu saya itu bisa kamu beli berharap naik dan kamu beli berharap turun, itu bisa kayak gitu. Kalau kamu trading di saham Indonesia, kamu cuma beli berharap naik kayak gitu. Maksudnya digital ya, tapi, emas juga digital ya? Iya, emas apa sih namanya itu? Leverage gitu loh, bro. Gituan.
Oke, aku tanya Kalau bro kalau tadi Bro, yang investasi. eh, Hah? Ya, lanjut. Gimana bro? kalau Bro Engki sendiri gimana nih investasi di mana sekarang? Aku sekarang udah aku tarik saham, ada yang sedikit nyangkut, aku biarin. Yang lainnya aku puterin di peer-to-peer lending sedikit, banyak cash. Oh, oke oke. Gitu. Wah, Ya, sip jadi aku juga tuh nggak main peer-to-peer. banyak saham. Ya, hanya aku tertarik sama peer-to-peer lending, jadi aku juga mendalami peer-to-peer lending gitu. Oh, bagus bagus bagus. Nah, saham Oke sekarang kan lagi oke. jelek nih, kita nggak tahu. Tapi memang benar kata Bro Giri tadi, teman-teman kalau misal yang sudah habitnya sudah dollar cost averaging yang sudah masuk, ya udah, maksudnya berperilakunya normal ya bro. Maksudnya nggak usah lihat Mm-mm. harganya lagi murah atau harganya itu, lanjutin aja ya seperti biasa ya. Mm-mm. Ya karena Betul banget rata-ratanya bro. nggak terlalu signifikan berubah juga sih gitu. Memang kita dapat pas Iya. murah pas sedikit aja. Nah ada yang tanya nih bro, Mm. harus lebih banyak saving atau spending buat belanja bantu UMKM? Persentase yang ideal tuh berapa? Berapa ya, Kak? Oh, maksudnya persentase saving berapa, persentase spending berapa? Nah, ini oke, agak ngambang Nah sih ini ya, pertanyaannya. iya ya nggak ada yang ideal ya. Kita ikutin aja Ya, kan ada yang berapa 50%, apa sih namanya? Aturan 50 30 20, 50, 50% 30, 20, ya, untuk ya. kebutuhan hidup, 30% untuk apa kredit, 20% untuk menabung. Ya Hmm, ikutin itu aja gitu kan. ya, Terus ya, ya. belanja UMKM itu yang kayak gimana gitu kan? Ya untuk Hmm, kebutuhan sehari-hari dulu lah. Di satu sisi kita juga harus berhemat lah, jangan sampai semua uang kita dibelanjain, itu ya nggak benar juga. ya, Kita tetap beli beli ya, seperlunya kita juga kayak gitu. Terus ya mulai diirit kebutuhan-kebutuhan yang tersier gitu kan, itu mulai ya, ya, dikurangin betul. dulu lah kayak gitu. Dan hati-hati juga penggunaan sosial media. Bukannya Hmm. kenapa ya bro ya? Balik lagi tadi, iklan itu mengambil porsi otak apa? Otak kanan ya, otak yang Otak, bukan yang otak logika, kanan ya, gitu emosional kan? ya, emosional kita ya, Emosional, gitu kan? ilmu Teman-teman marketing pada ya. naik, nah teman-teman pada naik sepeda, kepingin beli sepeda, kan kayak gitu kan paling Iya, gampang. iya, Pada nongkrong di benar. mana, kepingin ikutan nongkrong, kan? Emosionalnya itu kan kepingin nongkrong, kebersamaan. Iya, Nah, iya, itu yang harus hati-hati gitu loh. Tetap dipikirkan logikanya, tetap dipakai lah kayak gitu. Kalau kayak saya pribadi gitu, untung ya saya ini gampang kemakan iklan sih sebenarnya. Gampang kemakan iklan. Lihat jadi orang pengalaman naik tadi sepeda ya. gitu ya kepingin. Ya, teman-teman pribadi gitu kan. Lihat orang naik sepeda, Iya, iya, teman-teman naik sepeda ya pingin gitu, kepingin ikut bareng. iya, Tapi setelah aku pikir-pikir juga, kayaknya nggak punya waktu deh. Kayaknya kalau aku bisa bangun, aku lebih suka olahraga seperti sepak bola atau fitness kayak gitu. Kayaknya nggak Hmm, masuk. Nah setelah dipertimbangkan nggak beli sepeda kayak gitu. Jadi lebih banyak pakai logika gitu, jangan sampai kemakan iklan iya. kayak gitu. Apalagi di sosial media teman-teman pada foto sepeda semua tuh, foto-foto rutenya Iya, perjalanan dari titik A ke iya, titik B, aduh benar-benar. ngeselin banget rasanya. Aku juga hampir aku udah pilih, aku udah tanya-tanya orangnya ready atau enggak, udah ready, hampir aku klik, hampir aku beli. Tapi yang murah, yang ada 5 juta lah, yang murah, yang biasa. Udah kemarin Maret atau April aku udah hampir klik beli. Istriku bilang, lu pakai nggak nanti? Wah, gue udah untung nggak jadi deh. Ya, memang marketing dan sosial media ini menghasut kita untuk spending ya, spending money ya, konsumtif. Nah tadi Bro Gary bener ya, teman-teman tahu juga apa namanya, kita konsumsinya tetap normal aja, tetapi jangan juga boros gitu. Yang kebutuhan tersier tadi ya bro, tertier itu tadi bisa diirit. Tapi kalau makan kan kita nggak mungkin ngirit ya bro. Kayak ada yang tanya di Nah, Telegram iya. ya. Kan gimana ya? Konsumsi makan kan, ya kan? Makan kan kita tetap makan, kita harus beli. Ya Nggak tetap mungkin harus kita makan. jadi nasi sama tempe doang waktu resesi kan kita nggak mungkin kan. Makan itu tetap tidak mungkin diubah deh. Habit manusia yang paling susah biasa kita makannya, kecuali benar-benar bangkrut ya. Ini aku pengalaman pribadi. Susah ataupun enggak makannya ya kayak gitulah. Ya susah untuk diubah sebenarnya. Jadi memang susah. Kita mungkin bisa ngurangin 10% lah. Jadi misal budgetnya kita per bulan
2 juta ya mungkin makan nih satu keluarga misal nih 2 juta. Kita paling 200 itu udah maksimal deh ya. Gitu. Tapi juga ada investasi ya bro. Nah tadi putus-putus bro apa investasi fixed income tadi apa aja aku udah tanya belum ya? Oh, investasi fixed income itu ada pendapatan 2 ya. Pendapatan tetap, obligasi, deposito, dan juga sebenarnya saham juga kasih fixed income. Saham. Oke. Dalam bentuk dividen. Tapi hati-hati. Apalagi kondisi kayak gini gitu loh, kan katanya resesi gitu kan, otomatis pendapatan perusahaan juga menurun. Kalau laba menurun bahkan nggak cuan perusahaannya, ya mereka nggak bisa bagi dividen gitu loh. Dan mereka bukan kewajibannya mereka untuk membagi dividen. Walaupun kita tahu ada kayak apa ya, ITMG, BJDM itu dividen yield-nya gede banget. Tapi ya belum tentu loh. Tahun ini mereka bagi dividen, jadi jangan berharap dari situ. Nggak wajib kayak gitu. Betul. Setuju bro. Ya. Gitu, jadi kayak deposito tadi, terus apa tadi obligasi ya. Obligasi kan tadi ini sekarang masih dijual nih Ori ya. Ori masih dijual. Iya, lagi dibuka. Nah, lucunya ada yang tanya, ada yang DM, bro, itu obligasi Ori ada yang KW nggak? Lu bayangin ada pertanyaan kayak gitu. Lu obligasi itu Ori yang ini Ori ya, yang KW ada nggak? Maksudnya teman-teman tahu Ori itu namanya, bukan Ori original ya, bukan Ori original atau Ori KW gitu ya, bukan. Tapi obligasi Indonesia ya. Nah, teman-teman harus tahu itu salah satu yang teman-teman punya duit ya, sekarang bisa masuk ke obligasi ya, bro. Salah satunya Ori ya. Kurang 4 menit nih waktu kita. Itu aja bro, investasi di situ aja kalau fixed income. Oh, sama reksadana terproteksi. Tapi intinya adalah yang diawasi OJK. Yang diawasi OJK, karena hari-hari kayak gini, teori itu gampang bro. Mau belajar deposito, obligasi gampang. Tapi ketika hati kita yang dipakai, ketika tahu ada return yang gede, bisa 10% per bulan gitu kan, terus di saat kita kepepet, terus kita keblinger, kita kepingin untuk ikut, nah itu hati-hati. Ya udah pokoknya patokannya satu, diawasi OJK, gitu aja deh. Jangan investasi selain yang nggak diawasi OJK. Kayak gitu. Ya, itu kuncinya ya. Udah lengkap ya, teman-teman. Apa yang harus dilakuin, ya kita punya sugesti senang, terus kita bantu bisnis teman, roda ekonomi ini harus berputar. Ya kita nggak perlu terlalu irit-irit sampai medit ya, maksudnya sampai pelit gitu ya. Normal aja, bener nggak? Dan tetap investasi. Ya, investasinya tadi juga udah dikasih ya sama Ko Geri. Investasinya apa aja, dipindah. Mungkin kalau misal takut di saham, ya atau belum sempat nyangkut, ya pindahin, ya diamankan dulu. Tapi kalau misal sudah itu misal perusahaannya bagus di apa namanya average down juga nggak masalah kan itu. Ditambah aja, maksudnya dicicil aja tetap. Ya, oke, bro. Tinggal 2 menit nih. Thank you waktunya, Bro Geri. Next time kita akan pasti akan undang lagi, daripada panggil yang lain, panggil orang sendiri deh. Kita akan bahas lagi, kita akan panggil kapan-kapan Bro Geri dengan topik yang berbeda ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan tadi satu belum ya? Oh, ini satu deh ya, Bro. Baca nggak? Gimana cara ngingetin orang tua, singkat ya, Bro, yang masih suka ngutang dalam kondisi resesi gini? Nah nih, lo lawan lu orang tua. Wah, kalau lawan orang tua ini yang agak mikir gitu ya. Orang tua itu biasanya lebih pinter dari kita, bro. Lebih punya pengalaman gitu loh. Iya. Jadi ya... Takutnya orang nggak ada literasi keuangan ya? Takutnya ya? Iya. Dan susah loh untuk diajarin gitu. Ya harus sabar ngingetinnya. Mau nggak mau. Kayak gitu, bro. Nggak ada obatnya orang tua itu. Ya mungkin kalau dari aku satu, kalau orang tuanya bisa bayar, ya go ahead. Tapi kalau udah tahu bisa bayar atau enggak kan, kalau nggak bisa bayar ya itu yang bahaya, yang kita harus kasih tahu. Ya, cash flow-nya kan tahu sendiri kan, kita tahu cash flow-nya orang tua kayak apa gitu. Oke, bro, thank you. Waktunya kita sudah tinggal 1 menit atau 2 menit deh kelihatannya. Ini nggak ada ini kan ya, nggak ada kasih tahu kalau kita mau mati kan ya. Soalnya aku pengalaman IG Live tiba-tiba terus mati lupa waktu. Oke.
Thank you ya bro, waktunya. Thank you Ko Gary, thank you semuanya. Tinggal 30 detik nih. Kita ketemu lagi, ya Freedom akan ngadain IG Live berikutnya, nanti tunggu pengumumannya, juga ada webinar lagi di mungkin setiap minggu mungkin ya. Nanti kita akan launch itunya marketingnya. Oke, Bro Gary, thank you ya waktunya udah habis. Thank you waktunya. Thank you bro. Ya. Teman-teman juga join.